Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Oke, ini siang-siang kita sekarang ada di daerah arah ke Kebumen ya. Kalau sana arah pantai, terus yang sana itu arah Kebumen. Ini kita di Jalan Lintas Selatan sambungannya Dendles. Dan sekarang ini di belakang saya ini ada satu buah kasus. Ini tuh versinya kita 1525. Mana ya? Nih. Ini salah satu dari 1525-nya kita, dan kita menemukan kasus di bis ini. Jadi bis ini itu tadinya itu dipakai buat kursus. Nah, bis ini dipakai buat kursus, tapi tiba-tiba di nyampe sini di tengah jalan itu mesinnya tuh mulai hilang tenaga, hilang, akhirnya mati terus dipinggirin, dan sama supirnya sama yang bawa dipinggirin, dicoba lagi dihidupin, kelistrikan itu normal teman-teman, kelistrikannya normal, tapi nggak mau. Penasaran supirnya, dia turun membuka kap ini terus ngecek, ternyata ada kebocoran oli, ada bocor oli sama bocor rem. Nah, yang bocor oli ini kita belum saya lihat sebelah mana yang bocor, tapi kalau dipikir-pikir lagi, oli bocor itu harusnya tetap bisa nyala mesinnya. Nah, asumsi yang lain, perkiraan yang lain, ini ada kerusakan juga di bagian dinamo starter. Soalnya listriknya nyala, cuma dia nggak ngangkat mau di starter itu. Coba kita lihat nih ke depan nih. Nah, ini teman-teman, 1525. Coba kita lihat, kita nyalain ya nih starternya. Ini normal, kita matiin lagi. Oh, ini baru nyala. Normal, nyala semua. Ini nyala, cuma waktu di starter tuh dia nggak mau, nggak angkat sama sekali, padahal biasanya ngangkat. Nah, perkiraan lainnya ini ada kerusakan juga di bagian dinamo starter. Ini maaf kalau suaranya agak kurang jelas, suaranya agak berisik karena ini tadi dadakan dengar, wah bis ada bus trouble ini, kenapa waktu jalan tiba-tiba mati mesinnya, terus langsung susulin sini, nggak bawa kamera, ini coba pakai handphone, tapi kita bakalan liput nanti kameranya disusulin. Ini ada yang lagi nyusul, ini saya berangkat duluan soalnya nanti yang storing nyusul bawain kamera dan perlengkapannya. Jadi sekarang kita ini lagi nunggu tim yang storing buat menuju ke sini. Kalian perhatikan sebentar, kita dari bawah nih, nggak kelihatan, cuma ada itu ya, satu titik itu aspalnya itu lebih gelap. Sebentar ya, gimana ya Naib, sekalian nunjuk gini nih. Nah, ini nih aspal yang ini nih, dia kelihatan lebih gelap kan ya, aspalnya lebih gelap, itu tetesan olinya teman-teman, bocornya di sana, tetesan olinya di sana. Ini kan kelihatan nih aspalnya lebih terang, yang ini lebih gelap, kelihatan kayak gelap basah gitu loh, gelap kebasahan air, kebasahan benda cair. Nah, ini olinya tetesnya di situ, berarti bocornya di atas situ, ditarik garis ke atas di mesin sebelah situ, itu bocor olinya di sana. Nah, tadi itu berangkat dari garasi itu normal semua, AC nyala, dingin, enak. Ini juga normal, cuma ya itu, waktu dipakai sampai sini malah potel. Ini kasihan krunya harus jauh-jauh di sini nungguin yang storing. Ini kebetulan juga tim storingnya lagi
ngerjain bis di sana, jadi di garasi, jadi emang harus nunggu agak lama ini. Soalnya kan nggak bisa megang dua atau satu orang kan nggak bisa membelah diri, harus satu-satu. Nah ini, oke kita sekarang nunggu tim storingnya datang dulu yuk. Oke teman-teman, ini sekarang udah mau jam 5, malah udah jam 5 ini sebenarnya, tapi belum kelihatan yang nyusulin ini nyampe mana. Kita masih terpontang-panting di sini, belum kelihatan nih yang nyusulin sampai mana. Tadi sih udah WA, jadi apa enggak? Maksudnya enggak jadi balik wae lah. Tapi ya masa ninggalin bis segede ini di jalan, tengah jalan ya. Jadi kita sekarang masih menunggu kepastiannya. Kemungkinan nanti malam baru bisa pulang. Perjuangan temenan. Nah ini nggak enak jadi kru itu, supir itu ya kayak gini. Mobilnya rusak di tengah jalan, mau itu di tengah hutan atau di mana. Kalau kebetulan jauh dari rumah, jauh dari garasi, ya yang bisa dilakukan kalau misal dia nggak bisa benerin sendiri ya cuma nunggu dan menunggu gitu loh. Nungguin yang nyusulin, nungguin mekaniknya yang bisa benerin. Kebetulan ini kan kerusakannya kemungkinan ada di dinamo, juga belum dicek bener-bener yang rusak dinamonya atau gimana. Kalau dinamo kan nggak selalu serep gitu, setiap bis itu nggak selalu serep dinamo, mereka nggak selalu bawa dinamo kemana-mana gitu loh. Biasanya serepnya dinamo ya di garasinya atau di kantor perwakilan kayak di Pondok Ungu atau di Pul Jogja atau di Kutoarjo. Nah kayak garasi-garasi gedenya gitulah. Jadi nggak bisa, kalau misal itu rusak nggak bisa langsung diganti. Kalau fan belt sebentar, kalau yang putus fan belt, kalau kebetulan kok dilalah bawa serepnya, itu bisa langsung dipegang sama supir, karena kunci-kunci semua supir megang. Nah dilalah kebetulan mobil ini juga kan mobil cadangan, bukan buat jalan Jakarta Jogja, bukan buat jalan reguler, jadi kunci-kunci pun nggak ada gitu. Jadi kita cuma bisa nunggu yang susulan dari garasi kayak gitu teman-teman. Ini Pak Sugeng yang bawa tadi. Jadi ya beginilah teman-teman, kalau misal naik bis, terus bis apapun itu, kalau bisnya mogok kok dilalah agak diantah berantah atau dimana agak jauh dari lokasi titik garasinya atau rumah makannya agak jauh, itu ya kita ngerti kalau memang kalian kesel bis tiba-tiba rusak. Cuma kalau kasusnya kayak gini nih loh teman-teman, tadi di garasi lancar, bahkan dia bisa jalan sampai sini, tapi ya namanya mau rusak ya rusak gitu loh. Walaupun tadi lancar, tapi indahlah kok di tengah jalan ada apa-apa itu nggak kedeteksi dari waktu kita awal persiapan di garasi gitu loh. Baru ketahuan dipakai jalan loh, di tengah jalan bener kan kayak gini gitu ya. Semua bis, semua PO juga pasti ngecekin dulu lah sebelum jalan tuh, dicek-cek dulu ini gimana, sehat apa enggak sehat. Kok tiba-tiba nanti misal fan belt ini putus atau fan belt yang ini putus, itu kan kita juga nggak tahu gitu loh. Kalau fan belt kan gampang ngeceknya. Ini mana ya, ini yang agak terang, ini agak pecah-pecah apa enggak. Kalau pecah-pecah itu sebaiknya diganti karena emang kondisinya sudah tidak bagus. Tapi kalau emang masih bagus kok tiba-tiba di tengah jalan pecah, kenapa itu udah lain lagi. Jadi ya mohon bersabar, kalau kok
Anda naik kendaraan umum terus di tengah jalan mengalami kendala seperti ini, pasti yang di garasi itu juga secepatnya ngirim bantuan biar bis ini bisa jalan lagi, atau enggak biar kalian bisa jalan lagi ya disusulin armada penggantinya seperti itu. Tapi ya perlu diingat rusaknya di mana, terus jauhnya seberapa dari garasinya, jadi bisa dikira-kira lah sampainya armada pengganti buat bis yang rusak itu tuh seberapa lama. Begitu teman-teman. Wah, ini motor-motor. Oh, nah, kalau motor mah emang nyalain lampu ya. Tapi mobil-mobil itu tadi udah nyalain lampu, ini udah senja. Waduh, kita di tengah perkebunan ini. Adem sih adem. Cuma udah mau malam. Keren banget ini view-nya dari sini nih. Jadi sekarang kita masih nunggu. Oh, sudah. Ngontrol anu ning kabeh. Iya, nyawane. Iya. Gue suara kayak keton-keton anjir gue. Iya ora? Ya kalau sobyo ngono, Pak. Ora bisa. Ngomong kidul. Touring. Iya lewat terus. Jadi tungguin ke itu yang kemarin ya. Apa jadi orangnya apa ya? Ini kata orangnya. Kenapa fungsi ya? Negara fungsi. Tapi yang mana kan dewe. Nah, ini baru banget ada teman-teman kru lain, pengemudi lain dilalah kok mereka perjalanan pulang, lihat ini ada visum balap kok di sini, ngapain ini, terus mampir. Nah, mereka berdua ini juga megangnya Mercy ini, jadi mungkin tahu gitu. Kalau Pak Sugeng kan biasanya megang Hino, nek yang berdua ini megangnya Mercy, siapa tahu ngerti sedikit-sedikit. Sabati merak dalam berukun. Katanya ini enggak apa-apa. Kursus. Oh, kursus. Mulai jadi nasi pun masuk kan gak boleh iki mencari. Sabar aja Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Bukan habis ini, habis duit. Bantuan datang teman-teman. Akhirnya Mau dituli atok niko sing nyekel dua. setelah menunggu lama, sekarang kita bantuan sudah datang. Lu sing sasombro sing mbiyen kena sainmu. Ya, anu. Kantong efek. Kantong efek. Ini lagi coba teman-teman.
Kalau mana rak? Kering. Akhirnya nyala teman-teman. Setelah dilus-lus. Karena body baenol. Akhirnya selesai. Kita sambil jagain, soalnya masih ada orang di sini. Kita jagain biar nggak sumber kendaraan. Selesai, bisa. Itu tadi kerusakan apa nih Pak Bur? Yang rusak tadi apa nih Pak? Kerusakan. Sikringnya putus. Oh, sikringnya yang putus. Ternyata sikringnya yang putus guys. Jadi bukan bocor oli, bukan dinamo starter, tapi sikring. Tadi itu udah sempat dipancing pakai bensin. Nih, sebenarnya udah siap bensin. Mancing di filter angin nih. Cuma ternyata di utak-atik lagi bagian aki, sikring nyala. Nah, jadi gini teman-teman, ini sekarang jam berapa nih? Oh, jam 20.56. Jam 20.56 baru selesai. Jam 9 berarti ya, padahal tadi kita udah dari jam 12. Jadi ya bisa dilihat sendirilah gimana perjuangan kru-kru ini kalau armada mereka itu mengalami kendala di jalan. Harus rela apa ya nek Jawa niki eglang-egleng untung nang dalan. Sampai kendaraan ini bener lagi bisa jalan lagi, lancar lagi. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini sekarang sudah selesai. Kita cari cahaya nih. Sudah selesai dan sekarang kita ini bisa pulang. Perjuangan ini kita dari siang sampai malam supaya ketemu ini rusaknya di mana. Jadi pada kasus kali ini yang rusak itu mesin tiba-tiba mati itu bukan karena
ya dilalai kok, nggak yang berat-berat banget lah. Jadi mesin tiba-tiba mati yo karena sikringnya putus, terus mati, dinyalain lagi dia nggak mau, jadi begitu ya. Termasuknya nggak berat-berat banget. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, terutama yang teman-teman di bis, kru-kru bis mengalami hal yang sama, bisa dicek. Atau kalau di bagian sikring bisa bawa sikring cadangan, jadi sewaktu-waktu ada kerusakan bisa melakukan perbaikan sendiri, bisa dandani sendiri. Oke, ini kita mau jalan, takut ketinggalan rombongan ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat.